Apa yang akan terjadi jika orang biasa diberi kekuasaan? Bukan penjahat, bukan aparat, hanya mahasiswa biasa yang diberi seragam, aturan, dan perangkat. Saya Sheryl dari kelompok 4, dan hari ini kita akan membahas kasus psikologi di Stanford Prison Experiment. Tujuannya sederhana, memahami dinamika antara narapidana dan penjaga penjara. Namun dalam waktu 6 hari, bukan 2 minggu seperti rencana awal, eksperimen ini berubah menjadi mimpi buruk. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, identitas, dan bagaimana situasi bisa mengubah manusia lebih cepat dari yang kita kira. Eksperimen ini dipimpin oleh psikolog sosial Philip Zimbardo di Stanford University. Sebanyak 24 mahasiswa laki-laki yang dinilai sehat secara emosional dipilih. Mereka dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, penjaga dan tahanan. Sebuah penjara buatan dibuat di ruang bawah tanah kampus. Para tahanan ditangkap secara simbolis di rumah mereka, diberi nomor dan nama dihilangkan. Sementara para penjaga diberi seragam, tongkat, dan kacamata hitam yang membuat kontak mata terasa impersonal. Tujuannya adalah melihat bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi perilaku. Tapi yang terjadi jauh melampaui prediksi siapapun. We wanted to see just what happens when you put good people in a bad situation. In this case, in jail. We created a prison, and in that mock prison, we put a number of young men. Dalam hitungan hari, dinamika mulai berubah. Para penjaga mulai menunjukkan perilaku otoriter. Mereka membuat aturan tambahan, memberi hukuman fisik seperti push-up, membangunkan tahanan di tengah malam, hingga melakukan penghinaan verbal. Yang mengejutkan, tidak ada instruksi eksplisit untuk bersikap kejam. Sebaliknya, para tahanan mulai menunjukkan tanda-tanda stres ekstrim. Beberapa mengalami gangguan emosional, menangis, berteriak, bahkan beberapa menunjukkan gejala depresi. Eksperimen yang seharusnya berlangsung 14 hari dihentikan pada hari ke-6. Bukan karena data sudah cukup, tapi karena situasinya sudah terlalu berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah para penjaga memang orang jahat? Menurut Zimbardo, jawabannya bukan soal kepribadian, melainkan situasi. Eksperimen ini mendukung teori bahwa kekuasaan dan peran sosial dapat membentuk perilaku secara drastis. Ketika seseorang diberi otoritas tanpa pengawasan yang jelas, batas moral bisa menjadi kabur. Fenomena ini sering disebut sebagai de-individuation, kondisi di mana identitas pribadi melebur dalam peran sosial. Kita juga bisa mengaitkannya dengan eksperimen lain, seperti Stanley Milgram dan studi ketaatan terhadap otoritasnya di Yale University, yang menunjukkan bahwa orang biasa bisa melakukan tindakan ekstrim ketika diperintah oleh figur otoritas. Dalam konteks Stanford, para penjaga tidak diperintah untuk menyiksa, tapi sistem memberi mereka legitimasi untuk mengontrol, dan kekuasaan tanpa batasan yang kuat yang cenderung berkembang. Namun, eksperimen ini tidak luput dari kritik. Secara etika, banyak yang menilai eksperimen ini melanggar prinsip perlindungan partisipan. Tahanan mengalami tekanan psikologis nyata, dan Zimbardo sendiri berperan sebagai kepala penjara yang membuat objektivitasnya dipertanyakan. Beberapa peneliti modern juga mempertanyakan validitas hasilnya. Ada argumen bahwa sebagian penjaga bertindak agresif
karena merasa itu yang diharapkan dari mereka. Artinya, bukan murni spontanitas situasional, melainkan juga pengaruh ekspektasi eksperimen. Meski begitu, dampaknya terhadap dunia psikologi sangat besar. Studi ini menjadi contoh klasik dalam diskusi tentang etika penelitian dan dinamika kekuasaan. Mengapa kasus ini masih relevan? Karena Stanford Prison Experiment bukan hanya tentang penjara. Ini tentang organisasi, militer, sekolah, bahkan lingkungan kerja. Ketika struktur hierarki tidak diawasi dengan baik, potensi penyalahgunaan kekuasaan selalu ada. Kita melihat pola serupa dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, kekerasan institusional, hingga budaya kerja toksik. Eksperimen ini mengingatkan kita bahwa sistem yang buruk bisa membuat orang baik melakukan hal buruk. Pada akhirnya, Stanford Prison Experiment meninggalkan satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar mengendalikan tindakan kita? Atau kita hanya memainkan peran yang diberikan kepada kita? Eksperimen ini membuktikan satu hal yang tidak nyaman untuk diakui, bahwa garis antara penjaga dan tahanan bisa sangat tipis, dan mungkin dalam kondisi tertentu, siapapun dari kita bisa berdiri di sisi yang salah di garis itu. Saya Cheryl Gwen, dan ini adalah analisis kita kelompok 4 tentang bagaimana kekuasaan, situasi, dan identitas bisa mengubah manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya.